Oke, sekarang saya akan menjelaskan perjalanan uapnya. Kita mulai dari hisap, yaitu pada bagian ini. Uap refrigeran masuk ke suction header di sini ya. Dia akan lari ke sini, bagian stage satunya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Sudah 1 bulan lebih ya, saya nggak upload video. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja kompresor two state, kompresor Bitzer two state. Jadi ada yang single state, ada yang two state. Nah, apa saja yang akan saya bahas kali ini? Ikuti terus videonya. Kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu kompresor two state, kedua bagaimana cara kerjanya, dan untuk apa kompresor two state, atau diaplikasikan untuk apa sih kompresor two state, kemudian fungsi dari kompresor ini. Nah, itu tadi yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Kita ke yang pertama dulu, cara kerja kompresor two state. Kompresor two state ini itu tidak jauh beda dengan kompresor single state ya. Pada umumnya sama dengan kompresor-kompresor lainnya, dia hanyalah sebagai pompa uap, yang mana kompresor itu berfungsi untuk menghisap uap refrigeran dan memompanya lagi masih sebagai uap refrigeran. Nah, kompresor di sini adalah kompresor refrigerasi, dan yang dimaksud kompresor refrigerasi adalah secara umum kompresor ini digunakan untuk mensirkulasikan uap refrigeran atau uap freon dengan tekanan rendah juga tekanan tinggi. Lalu apa kompresor two state itu? Kompresor two state sebenarnya secara umum itu fungsinya sama dengan single state. Nah, dari namanya two state ini bisa kita pahami ya. Jadi yaitu kompresor dua langkah. Yang dimaksud dengan dua langkah itu tekanan dikompresikan 2 kali dengan satu kompresor, maka disebut two state. Tidak jauh beda dengan mesin motor 2 tak dan 4 tak, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Apa perbedaan two state dan single state? Perbedaannya ya cara kerjanya dan aplikasinya yang berbeda. Nah, bagaimana cara kerja kompresor two state? Pada langkah pertama, kompresor menghisap dan mengkompresikan uap seperti single state. Namun jika pada single state, setelah uap dikompresikan, maka uap akan disalurkan langsung ke kondensor. Namun pada kompresor two state ini, dia untuk state pertama, uap refrigeran itu akan masuk ke sisi low. Dia akan dihisap oleh piston untuk bagian state pertama. Kemudian dikompresikan lagi ke state berikutnya, yaitu akan dihisap lagi oleh piston sisi high-nya. Setelah itu akan dikeluarkan ke kondensor. Contohnya seperti ini. Kompresor ini adalah kompresor Bitzer S6G.2. Di sini saya tidak akan membahas mengenai tipe-tipe kompresor two state. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Kita akan fokus dulu ke cara kerja kompresor two state. Oke, sekarang saya akan menjelaskan perjalanan uapnya. Kita mulai dari hisap, yaitu pada bagian ini. Uap refrigeran masuk ke suction header di sini ya. Dia akan lari ke sini, bagian stage satunya ke cylinder head stage satunya. Di sini ada cabang merupakan header ya, menjadi 2 bagian. Nah, dengan cabang ini maka piston pada bagian ini, dan di sini ada 4 piston akan menghisap uap dari suction header. Untuk keempat piston ini tidak boleh menghisap uap dari bagian manapun, kecuali menghisap langsung dari evaporator. Kemudian uap dikompresikan dan dikeluarkan melalui jalur pressure dan melewati valve press. Uap yang sudah dilepaskan oleh keempat piston ini, dia masuk ke bagian ini. Dan ini disebut medium pressure, tekanan medium ya. Untuk state pertama sudah selesai. Nah, sekarang tugas kedua, piston ini, 2 piston ini tugasnya menghisap uap yang telah dikompresikan dari keempat piston tadi. Kedua piston ini akan menghisap uap dari jalur medium pressure atau tekanan medium, yaitu dari sini. Dihisap melalui lubang ini dan dikompresikan ke high pressure, yaitu ke bagian ini. Bagian ini adalah output dari kompresor sehingga uap akan langsung dilepas ke kondensor.
Nah, itu penjelasannya secara umum apa itu kompresor two-state, beserta fungsinya dan aplikasinya. Untuk teman-teman yang masih belum paham atau belum mengerti di penjelasan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.